Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa, gitu kan, manusia, hewan, jin, ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini, maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya bila di rumah ada gambar para ulama gitu Buya, seperti yang tadi disampaikan Buya. Baik. Gitu Buya. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambar para ulama ini termasuk jenis fotografi. Di urutan yang keberapa? Yang keempat tadi. Fotografi asalkan terhormat, bukan membuka aurat dan yang lainnya, maka di sini kebanyakan ulama memperkenankan. Boleh. Jadi memajang foto-foto itu adalah bukan termasuk yang dikutuk dari musawwirin tadi. Ini sesuai dengan rincian tadi. Karena fotografi itu adalah bukan membuat sesuatu yang baru, akan tapi di situ hanya orangnya ada, disimpan di alat, kemudian dikeluarkan di dalam bentuk kertas gambar. Tidak lebih seperti cermin yang kami jelaskan tadi. Ini adalah urutan yang keempat. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Kalau di sana ada orang mengatakan haram, Anda tidak usah gelisah, tidak usah risih dengan mengatakan haram, karena yang mengatakan haram pun juga mereka beralasan. Tapi yang mengatakan halal sudah jelas tadi kita akan ila raqman fi thawbin, itu adalah sudah kita jelaskan tadi dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi secara umum mungkin jawabannya begini, kalau gambar-gambar terhormat semacam itu tidak ada membuka aurat, tidak membangkitkan syahwat, apalagi seorang tokoh ulama, maka yang demikian itu adalah kebanyakan ulama mengatakan hal itu diperkenankan. Tapi jika Anda menemukan orang melarang yang demikian itu, Anda nggak usah gelisah, nggak usah pusing, karena mereka juga punya hajah. Mungkin latar belakang kampungnya adalah kampung yang biarpun gambar juga akhirnya disanjung, dipuji atau bahkan disembah karena punya keyakinan sebelum Islam. Jadi ini adalah masalah khilaf. Mohon semuanya yang lembut dan lembut perilaku dan lembut hati dalam menyikapi ini. Kalau Anda ingin memajang, Anda memajang ikuti pendapat yang diperkenankan. Kalau Anda ketemu orang yang melarangnya, apalagi itu tamu Anda, selagi masih bisa diturunkan, turunkan untuk sementara, menghormati mereka. Karena yang mengharamkan itu sendiri juga. Baik. Tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video. Dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, apa malam tadi? Dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak faham. Oh itu kan gambar, lo gambar beda sama foto. Oh di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu, di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Hah?
sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqir. Yang benar pohon itu bukan nggak punya ruh, pohon itu nggak punya akal, ruhnya ada. Hewan aja nggak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, di satu bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis nggak kayunya? Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan nggak nih? Ada ruh, Pak, di sini, ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, nggak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh nggak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah nggak ada, yang ada melarnya. Oke, bener ya? Tuh perutnya, pegang aja perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya, maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke? Baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah. Boleh. Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Itu punya foto akhwat nggak? Nggak ada. Istri orang nggak boleh, Ustaz. Istri orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Istri mantan orang. Beneran nanti nggak nyimpen? Soleh bener. Godul basor sampai ke dompet-dompetnya coba. Nonton boleh nggak? Nonton berita itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua dulu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek, kita nggak usah mandek. Ya, Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya. Kenal kita sama ruhnya, bisa dipanggil. Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karamah, kemurahan Allah, itu arti karamah. Karamah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Mantap. Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya. Ntar lakinya iri lagi ya.
Maka suami istri harus mengerti ilmunya kalau bisa sama, sehingga kalau suaminya atau istrinya majang foto gurunya, nggak ada kecemburuan. Apalagi mencium-cium foto kan gawat. Foto gua aja lu nggak cium ya, tinggal dijawab kalau suami digituin ya, atau istri gitu ngomongnya, wah jangankan foto, yang ada di dalam foto itu aku cium ya. Jadi nggak usah cemburu sama foto. Dulu ada seorang syekh mursyid tariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau melihat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya, kita nggak suzon juga ke kelompok sebelah ya. Yang banyak kan mereka suzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani ya. Kita baca Sayyidina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawasul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai, menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri ya. Sudah 1:30, habis ini saya mau jalan lagi ke Al-Maksum, Universitas Al-Maksum. Kita ada kajian di sana ya. Sekarang katanya sudah boleh ikut ya. Sudah boleh terbuka. Silakan kalau ada yang kesempatan, kita ngaji di sana tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau mau di sana ya, teorinya. Prakteknya harus datang. Mahal itu, nggak bisa dibeli. Antum mau beli berapa juga nggak bisa. Kalian kesimpulan sama muhasabah aja. Baik, kesimpulan aja ya, nggak pakai muhasabah ya. Kesimpulan kajian kita pada siang yang berkah ini, pertama, keyakinan bahwa Allah bertempat bukanlah ajaran Islam, itu ajaran filsafat materialis ya, yang kemudian diayat-ayatkan, yang disunah-sunahkan. Yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah, ajaran yang dibawa Rasulullah, cukup katakan istawa, cukup katakan nuzul, cukup katakan semua yang antum mau katakan, tapi yakini Allah bukan benda. Maka hilanglah bayangan duduk, bayangan berpindah-pindah dari dalam diri kita. Dan yang ketiga, sebenarnya pembahasan ini tidak wajib diketahui semua orang. Namun karena kerusakan akidah sudah berkembang, kerusakannya sekarang adalah berkembangnya keyakinan yang mendoktrinkan umat Allah bertempat, barulah kita buka suara. Dulu mana ada saya bahas-bahas begini. Bagi saya ini pembahasan orang pesantren, tapi umat sudah diracuni, maka kajian pesantren kita bawa keluar, kajian Al-Azhar kita bawa keluar, kajian ulama Hadramaut kita bawa ke sini, kajian ulama di Suriah kita bawa ke sini. Ya, itulah oleh-oleh dari kami. Semoga bermanfaat, semoga kita diterima sebagai hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.